Tema renungan malam yang ke-47 ini adalah setia sampai akhir. Dalam renungan malam ini, saya akan menceritakan sebuah kesaksian yang telah menjadi berkat bagi saya. Pada tanggal 22 Februari, mungkin di tahun 156, uskup yang dihormati itu sebenarnya sudah meninggalkan kota karena didesak oleh jemaat. Tetapi kemudian beliau pun dibuntuti sehingga akhirnya tempat persembunyiannya diketahui dan beliau ditangkap. Beliau tidak berusaha untuk melarikan diri. Sebaliknya, beliau menyediakan makanan dan minuman kepada mereka yang menangkapnya dan meminta waktu untuk berdoa. Dan beliau berdoa sekitar 2 jam. Setelah itu, kemudian beliau dibawa ke kota. Dan di sepanjang perjalanan menuju kota, petugas yang mengiring mendesak supaya beliau mengakui kesalahan. Apakah rugi memberikan persembahan kepada kaisar? Tanya petugas tersebut. Tetapi Bapak Polikarpus tetap menolak. Setelah tiba di kota, kemudian beliau dibawa dengan kasar ke depan prokonsul. Prokonsul kemudian berkata kepada beliau, "Menghormati usiamu, bersumpahlah demi dewa pelindung kaisar. Bersumpahlah, maka saya akan melepaskan engkau dan makilah Kristus." Namun Bapak Polikarpus menjawab, "Selama 86 tahun saya melayani dia, dan dia tidak pernah bersalah kepada saya. Bagaimana saya dapat menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku?" Namun prokonsul tetap membujuk dan mengancam, "Kecuali engkau merubah pendirianmu. Kalau tidak, maka saya akan memerintahkan supaya engkau mati dibakar api." Sementara itu orang-orang Yahudi dan non-Yahudi sudah marah dan mereka kemudian mengumpulkan kayu dan ditumpuk di sebuah tiang untuk mengikat Bapak Polikarpus dan membakarnya. Namun Bapak Polikarpus berdiri di samping tiang tersebut dan meminta supaya tidak diikat pada tiang itu. Lalu beliau berdoa, "Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dari anakmu yang terkasih Yesus Kristus, yang melaluinya kami telah menerima pengetahuan tentang Dikau. Saya berterima kasih terhadap Dikau bahwa Dikau telah memandang saya layak pada hari ini dan jam ini, mengambil cawan Kristusmu di antara sekian banyak saksi-saksi." Api kemudian dinyalakan untuk membakar Bapak Polikarpus. Namun angin terus bertiup, sehingga kobaran api agak menjauh dari beliau, namun justru malah memperpanjang penderitaannya. Kemudian seorang tentara datang dengan pedang dan mengakhiri penderitaan Bapak Polikarpus, uskup dari Smyrna tersebut. Teringat firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Bapa, tolong kami setia mengiringmu sampai akhir perjalanan ini. Amin. Kiranya cerita kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.